Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Ini partisipannya makin hari yang hadir semakin menyusut sepertinya. Ada seleksi alam ya. Ya, hari ini kita akan lanjut dengan diskusi kita masih di machine learning overview. Kita lanjut ke section atau bagian yang ketiga tentang proses dalam machine learning. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan. Mudah-mudahan kalau bisa selesai hari ini sih lebih baik ya, karena mungkin minggu depan Pak Padli yang akan menggantikan. Kalaupun dalam minggu ini, dalam hari ini belum bisa selesai, kita bisa lanjut sedikit besok di hari Jumat. Sepertinya ada banyak yang mungkin jadwalnya yang kosong, walaupun nanti juga ada sebagian yang mungkin juga tabrakan. Bisa lihat videonya. Sebenarnya untuk pembelajaran machine learning dan AI dan yang lain-lain ini sudah ada videonya ya dari materi di DTS, sama saja beberapa rekan Anda seperti Fahel ini sudah pernah ngikuti, kemudian Nadia juga, terus Filbert, kemudian Meli, ya mungkin dalam waktu dekat juga teman-teman Anda ini nanti akan ujian exam yang akan dilaksanakan ya mungkin minggu depan mereka akan ujian. Jadi ini sebenarnya materi yang sudah dalam tanda kutip sudah diujikan ke rekan-rekan Anda, sudah dikenalkan duluan dalam program TTS FGA AI. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, proses dalam machine learning itu seperti ini ya. Jadi kalau Anda nanti ngambil tugas akhir terkait dengan machine learning atau deep learning, prosesnya ini seperti dalam slide. Dari mulai mengkoleksi data, misalkan Anda ambil dari dataset di internet gitu, atau dari penelitian seseorang, kemudian nanti datanya di cleansing, dibersihkan ya, mana yang salah kontennya, atau ada yang duplikat, atau yang nggak lengkap. Nah ini di cleansing, nanti kita akan lihat lebih detail lagi, apa saja sih data, persiapan data yang perlu dilakukan. Gitu. Kemudian dari data yang ada, kita pilih feature mana, ataupun bagian mana dari data tersebut yang mau kita pakai. Kemarin kita masih ingat kan ketika kita mau seleksi lombok, yang warnanya cuma ada hijau, merah, dan ya hijau merah ya kalau setengah matang gitu. Nah itu kan dari komponen warna misalkan RGB, kita kan nggak perlu warna biru gitu. Jadi birunya bisa kita coret kalau kita mau mengklasifikasikan lombok itu mentah, setengah matang, dan matang. Kita cuma lihat dari warna merah dan warna hijau. Ya dengan syarat ini lomboknya kalau dia mentah tadi warnanya hijau, setengah matang ini campuran antara hijau dan merah, kemudian kalau dia matang itu warnanya merah gitu ya. Itu aja. Kalau misalkan ada lombok berwarna kayak lombok apa ya, lombok rawit itu kan kadang ada yang warnanya jingga, kuning gitu. Kalau warnanya lebih beragam ya mungkin kita nggak kita nggak bisa cuma pakai RGB, kita nggak bisa pakai red and green saja, tapi kita juga perlu menambahkan feature ataupun field blue-nya gitu. Nah, setelah kita memilih feature yang mau kita tarik dari data, kita bisa mulai mentraining model. Setelah mentraining model, kita evaluasi modelnya yang ada itu, bagian mana yang mungkin dari model tersebut perlu kita tuning, atau mungkin ada something yang nggak cocok dari model ini terhadap data, entah nanti ada kejadian kayak overfit atau underfit. Kalau kita lihat evaluasinya buruk, kita lakukan proses berulang ke belakang. Kita cek dari datanya, kalau datanya harus kita bersihkan kembali atau kita perlu tambahkan atau kita pilih-pilih lagi, ya nanti setelah itu berlanjut ke proses yang ke kanan sampai kita mendapatkan model yang benar-benar baik. Ketika kita kenakan model ini dengan data dari luar, dia tidak bermasalah. Jadi ketika kita pakai data baru, model ini bisa menebak ataupun mengklasifikasikannya dengan baik.
Cek suara saya bisa diterima dengan baik? Bisa, Bisa. Pak. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, penting untuk Anda mengetahui konsep-konsep dalam machine learning ini karena nanti sesuatu yang fundamental ini biasanya sering kelupaan atau sering salah dalam menerapkannya di tugas akhir ya, sehingga yang terjadi ketika kita tidak paham dengan konsep yang ada di sini, tugas akhirnya akan salah. Kalau tugas akhirnya salah ya akibatnya Anda bisa jadi disuruh mengulang skripsinya, bisa jadi disuruh melakukan revisi yang cukup banyak, dan itu akan bisa jadi membuat momentum Anda dalam mengerjakan skripsi terganggu. Jadi tolong dipahami benar-benar, jangan terlalu khawatir dengan rumus matematik yang ada, karena semua rumus yang ada di situ sudah dikerjakan atau sudah ada bentuk jadinya di internet banyak, tinggal Anda gunakan saja. Intinya di dalam machine learning atau deep learning itu kita sudah bisa menggunakan model yang ada. Cuma bagaimana caranya kita mentuning ataupun mengoptimalkan algoritma-algoritma yang ada, rumus-rumus yang ada, formula-formula yang ada sesuai dengan studi kasus yang kita ambil. Jadi jangan terlalu sibuk dengan apa ya? Dengan rumus-rumus matematik yang ada, maksudnya itu yang sudah ada aja itu bisa Anda manfaatkan sebenarnya. Jadi Anda bisa tetap fokus ke hasil yang terbaik lah, dalam artian mungkin akurasinya cukup tinggi, terus robust atau bisa digunakan ke dataset yang baru. Bukan dataset, data yang real mungkin yang Anda ambil dari lapangan. Nah, ini yang jadi fokus dalam penelitian di machine learning. Salah satu hal yang ditekankan biasanya di sini adalah dataset atau data yang akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran mesin maupun nanti proses tesnya ya. Sekali lagi, kalau kita belajar dalam sistem informasi ataupun belajar yang terkait dengan pengolahan data, kita pasti ingat kan ada istilah garbage in, garbage out. Artinya data yang kita masukkan kalau itu sampah, maka secanggih apapun kita mengolahnya, sehebat apapun algoritma yang kita gunakan untuk mengolah data tersebut, hasil akhirnya atau output itu dari data sampah tersebut juga sampah. Kalau kita gunakan output tersebut untuk mengambil keputusan, kita pakai untuk pengambilan keputusan, maka keputusannya juga keputusan sampah. Jadi penting sekali lagi untuk Anda memahami bahwa di bagian data ini apa ya, krusial lah kira-kira seperti itu. Nah, di dalam machine learning kita bisa menggunakan kumpulan data atau istilahnya dataset yang sudah ada yang biasa dikoleksi oleh orang-orang yang sudah melakukan penelitian. Jadi nggak perlu repot kita untuk mengcollecting data baru ya. Kita bisa gunakan data lama. Kecuali memang itu kejadian yang benar-benar baru. Kejadian yang masih sangat fresh, misalkan 2 tahun belakangan COVID, belum ada sebelumnya orang yang terkena COVID. Nah, kita bisa collecting data yang ada. Data-data COVID ini yang bisa kita kenalkan nanti dengan model-model yang ada atau algoritma machine learning yang ada. Kemudian dari dataset yang ada kita bisa membagi data ini menjadi training set dan test set. Ya, jadi kita ini misalkan kumpulan data set kita bisa bagi. Umumnya kalau kita lihat itu
80-20. Nah, ini sering terjadi seperti itu. 80 untuk training set, ya ini akan dikenakan ke model atau dilatihkan ke model untuk mendapatkan pattern atau mendapatkan prediksi yang baik gitu. Kemudian nanti kita tes hasil model yang kita bangun dengan menggunakan 20% dari dataset. Nanti kita juga ada lihat di bagian yang lain. Ada satu lagi pembagian data ini namanya validation set. Validation set ini bisa digunakan untuk klasifikasi. Jadi kita mau memvalidasi model yang ada apakah bagus performanya atau enggak. Tapi itu nanti di slide yang depan kayaknya ada. Nah, kalau kita kembali ke database, masih ingat ya, kita kuliah database, kalau kita memandang keseluruhan dari kotak yang ada ini dalam database, kita sebutnya tabel ya. Kita sebutnya tabel. Kemarin juga sudah saya tanyakan ya. Lebih menarik mungkin kayaknya tanya jawab deh. Sekalian mengingatkan Anda tentang ilmu database Anda. Saya mau tanya ke siapa ya? Yang di kelas saya dulu deh. Filbert. Ada orangnya, Filbert? Iya, Pak. Oke, baik. Kalau nomor 1, nomor 2 ini disebut apa dalam database? Satu baris panjang ini disebut apa dalam database? Record. Oke, good, record. Kemudian siapa lagi ya? Meli. Mel? Iya, Pak. Oke. Feature. Nah, feature ini disebut apa dalam database? Kolom. Selain kolom? Field atau benar? Satu lagi? Ya. Oke, saya ganti aja. File sekarang. Iya, Pak. Selain yang tadi disebut Meli, apa lagi? Sebutan lain dari feature di dalam database. Yang saya tahu kayaknya cuma kolom, Pak. Atribut. Ya, jadi selain field, atribut, kolom. Oke, satu lagi deh. Siapa ya? Pak Hel tadi sudah saya tanyain belum ya? Sudah, yang atribut. Hezron, sorry. Hezron. Ada orangnya? Ada, Halo. Pak. Oke, ada. Sekarang saya mau nanya 100, 8, kemudian sort, kemudian di sini ada 1000. Ini disebut apa ya dalam database? Isi datanya, Pak. Isi datanya. Iya. Oke, selain itu mungkin Apa ya namanya? apa namanya? Kok nanya saya balik? Ayamnya ikut bantu jawab tuh. Iya, Pak. Oke, selain kita bilang ini bisa di mute biar ayamnya nggak ikutan jawab, oke. Selain kita sebut ini isi atau report dari suatu data, ini tadi saya ingin menekankan sebenarnya 108 sort, kemudian 1000 ini adalah tipe datanya ya, tipe data yang akan kita isikan ke dalam field ataupun ke dalam feature-feature yang ada. Nah, jadi mungkin ada perbedaan sebutan sedikit dalam, waduh salah sih, dalam database dan dalam ini ya, dalam machine learning atau AI. Jadi kalau Anda sudah pernah belajar database mungkin kok agak beda ya. Biar ini aja ya, tidak rancu antara ketika nanti belajar database
dan belajar machine learning. Nah, tadi saya sudah sempat sedikit sampaikan, dari sini kita bisa lihat bahwa pembagian training set dan test set ini modelnya ya seperti inilah. Kemudian kalau kita lihat label dan unlabel, masih ingat ya kemana ada label dan unlabel, nah ini adalah labelnya. Biasanya labelnya ini yang dijadikan output atau tujuan atau goal dari machine learning ya. Kita mau hasil akhirnya itu menebak labelnya ini, biasanya itu, atau mengestimate atau mengelompokkan gitu, mengelompokkan suatu data. Nah, tadi saya sudah sebut di depan, data adalah bagian yang paling krusial atau bagian yang paling penting untuk diurus terlebih dahulu. Ada 3 urusan terkait dengan pra-pemrosesan istilahnya, pre-processing ini pra-pemrosesan atau sebelum data ini diproses, maka ada 3 urusan yang harus kita kerjakan sebagai programmer machine learning atau analis machine learning. Pertama kita harus membersihkan data tersebut. Mungkin ada yang value-nya hilang, ada yang bermasalah dengan nilai-nilai yang ada di sini ya. Ada duplikasi segala macam, kita bisa cleansing, kita bisa bersihkan. Kemudian kita bisa mereduksi dimensi data yang ada. Di depan tadi saya sudah sebut, kemarin juga saya sudah sering sebut, feature yang ada nggak perlu dipakai semua. Kalau misalkan di Lombok itu ada feature warna RGB, ya kita reduksi. Kita nggak perlu ambil semuanya, yang blue kita bisa coret. Ini salah satu contoh data dimension reduction. Untuk apa? Agar tidak terjadi dimension explosion, ledakan dimensi. Semakin banyak feature yang akan Anda gunakan, maka akan semakin lama proses learning-nya dan mungkin juga hasilnya juga akan kurang baik. Jadi ya lebih baik kita pilih lah mana yang memang berpengaruh kepada tingkat akurasi dari model yang kita bangun. Kemudian dinormalisasi. Ada noise, kita hilangkan. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada tingkat akurasi dari model yang kita bangun. Model maksudnya di sini sekali lagi kalau saya sering sebut model, artinya kita membuat sesuatu dengan algoritma machine learning. Ya, jadi hasilnya itu akan kita cek atau model yang sudah kita bangun itu akan kita cek akurasinya. Nah, ini maksudnya di situ. Nah, mungkin pada saat Anda membuat aplikasi ataupun Anda membuat skripsi yang terkait dengan machine learning, ya ini yang akan terjadi. Hari saya juga sempat bikin, bukan machine learning bahkan ya, saya sempat bikin apa ya, GIS, sistem GIS gitu. Yang saya lakukan itu justru paling banyak habis waktunya memang di ngebenahin data dulu di depan gitu. Konversi data segala. Oh sorry, bukan hanya GIS kemarin itu. Saya bikin visualisasi data, ada GIS-nya dengan menggunakan Power BI dari Microsoft. Jadi Microsoft itu punya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk ya model kayak Executive Information System atau Executive Dashboard gitu. Nah, yang saya lakukan banyak habis waktu di bagian ini, membersihkan data, menyortir mana yang dipakai, mana yang enggak, mengkonversi juga dari model koordinat yang ada ke koordinat yang lain yang bisa dibaca ataupun kena kalau dibaca dalam Power BI. Gitu. Nah, ini paling banyak habis waktunya di situ. Nah, setelah itu yang lain-lain ya sedikit, nggak banyak waktunya untuk yang lain-lain. Semua sudah simple, paling banyak justru habis ini. Nanti Anda kalau tugas akhir atau Anda bekerja yang hubungannya dengan data ini paling time consuming, paling banyak menghabiskan waktu Anda.
Makanya tadi saya di depan menyampaikan kepada Anda, lebih baik Anda sudah menggunakan model-model yang sudah ada ataupun formula-formula yang sudah ada, karena nanti yang menghabiskan waktu Anda itu di sini. Sisanya ini ya kegiatan yang lain. Kalau Anda terlalu lama membuat segala sesuatunya dari nol, maka saya bisa pastikan kalau ini sebagai skripsi Anda nggak selesai-selesai. Atau kalau itu pekerjaan, maka pekerjaan Anda juga nggak akan selesai-selesai. Toolsnya sudah banyak sekarang, sudah tinggal pakai, bahkan beberapa sudah tidak ada coding. Kalau kita pakai tool machine learning di kemarin yang kayak main puzzle di mana ya? Azure, nah, Microsoft Azure itu benar-benar kayak main puzzle, tinggal kita masuk-masukkan, kita atur alurnya, kita training modelnya, nanti ada output, terus kita kasih inputan baru ya. Kalau misalkan outputnya sudah bagus akurasinya, kita bisa cobakan ke input dengan data yang baru. Itu benar-benar kayak main puzzle, nggak ada coding sama sekali. Atau ada juga yang modelnya low code, yang masih ada coding sedikit, tapi nggak banyak lagi udah. Nah, jadi kita benar-benar konsentrasi di proses pembersihan atau membuat data training ataupun data setnya harus bagus ya sebelum masuk ke dalam model. Nah, kayak di AWS itu low code. Jadi kalau kita menggunakan fitur-fitur machine learning yang ada di AWS, itu masih ada codingnya, tapi udah sedikit banget. Di Huawei juga gitu ya. Codingnya udah sedikit banget. Kalau nanti Anda belajar praktek codingnya masih banyak, memang sengaja seperti itu agar Anda tahu di belakang itu seperti apa sih terjadinya. Tapi nanti kalau Anda sudah skripsi atau maupun dipakai buat kerja, jangan habiskan waktu Anda untuk coding segala sesuatunya dari nol. Pakai aja yang sudah ada, konsentrasi ke data dan juga mentuning hasil akhir agar dapat akurasi yang baik atau akurasi yang optimal. Nah, tadi kita sudah lihat ya, data cleansing ini proses kita membersihkan data yang ada. Nah, biasanya dalam pre-processing ada beberapa operasi ataupun kegiatan yang terkait dengan pembenahan data lah. Mulai dari memfilter data, kemudian memproses mungkin data yang hilang, mau diapain nih data yang hilang. Kemudian juga mungkin ada nilai-nilai yang abnormal atau yang nggak baik atau error gitu. Misalkan jenis kelamin kita anggap laki-laki perempuan, ya. Ada yang ngasih jenis kelamin misalkan M gitu. Mungkin dia ngisinya ini male. Ya ini kalau banyak kejadiannya mungkin bisa kita benarin dan itu memang tepat gitu ya. Tapi kalau misalkan kejadiannya sedikit, datasetnya masih cukup besar, mending dibuang. Kalau saya sih agak malas untuk repot. Ini nanti perlu proses-proses data cleansing ini nanti perlu pengalaman yang banyak atau perlu berlatih yang banyak. Dan kita juga bisa mengkombinasikan data dari berbagai sumber data yang ada. Bisa jadi datasetnya lebih dari satu, nggak cuma satu aja. Kemudian juga kita perlu mengkonsolidasikan data atau mengolah data bagaimana data ini ketika di training di model itu tidak menimbulkan masalah. Masalah apa yang bisa timbul di dalam machine learning? Yang pertama ini data yang kotor atau dirty data. Nah ini nggak bisa kita hindari, tidak bisa kita hindari. Secara umum biasanya ini sering terjadi. Jarang benar-benar data bersih dan juga saya yakin apapun lah datanya kalau itu tidak direkayasa pasti ada masalah dirty data. Yang pertama masalah tidak lengkap. Mungkin ada value yang hilang atau mungkin ada value yang tidak sesuai nilainya. Kayak tadi jenis kelamin tiba-tiba laki perempuan ada sendiri yang ngasih M misalkan atau ngasih LP tadi laki perempuan mungkin ada yang ngasih O atau yang nggak ngisi sama sekali, nggak jelas gendernya gitu.
atau other ya istilah lain. Kemudian noise ya. Nanti kita bisa juga gunakan noise ini untuk hal yang lain sebenarnya. Nggak apa-apa ada noise. Kita mau ngetes, misalkan nih, kita mau ngetes algoritma yang terkait dengan pengenalan citra gitu ya, image recognition gitu. Kita bisa tambahkan noise justru di dalam dataset kita. Jadi kita bisa istilahnya nanti akan sampai di bagian lain, ada namanya augmentasi data. Kita bisa nambahin kalau foto, misalkan foto itu cuma satu, kita bisa jadikan foto itu menjadi tiga bentukan foto. Kita bisa tambahin fotonya dengan noise. Kita bisa tambah di rotate fotonya. Kita bisa juga di crop atau dipotong fotonya. Nah, ini yang akan kita training atau kita kenalkan gitu. Jadi dari satu data dengan dengan proses augmentasi data, kita bisa menambahkan data yang satu tadi dengan 3 data lainnya, di rotate, dipotong atau di crop, kemudian ditambahin noise. Nah, ini jadi noise terkadang punya fungsi lain. Tapi ada juga suatu saat noise ini mengganggu. Jadi ini juga sekali lagi dalam pengolahan data saya sampaikan tadi perlu training atau perlu pengalaman atau perlu jam terbang. Kemudian tidak konsisten. Datanya nggak konsisten recordnya. Ya tadi termasuk laki perempuan tadi, atau kalau tanggal misalkan tanggal, bulan, tahun ya, tanggal, bulan, tahun. Nah, ini mungkin susunannya yang nggak pas gitu, bulan, tanggal, tahun. Ya, ini mungkin bisa ada kejadian seperti itu. Ini nggak konsisten juga. Kalau di skripsi itu yang paling sering yang nggak konsisten itu mahasiswa menulis ini ya, daftar 1, 2, 3, nanti berikutnya dia ganti dari A, B, C, D gitu. Kemudian bawahnya pakai 1, 2, 3 lagi. Nah, itu contoh nggak konsisten. Oke, ini kalau kita lihat dalam contoh sebuah tabel, ada fieldnya ID, name, birthday, gender, teacher atau bukan, kemudian student atau studentnya berapa, kemudian country dan city-nya apa. Nah, contoh pertama missing value, nggak ada isinya sama sekali di sini. Nah, ini kita bisa lihat di dalam tabel ini ada satu record di nomor 2 ini yang kehilangan value di dalam field city. Ya, berarti feature-nya hilang di sini. Feature city-nya ini ada yang hilang. Kemudian value yang nggak benar. Nah, di sini contoh gender tadi. Mungkin A di sini mungkin dia ingin menegaskan kalau dia agender. Dia tidak memilih gender male atau female. Atau kadang ada juga yang ngasih nilai other. Kalau di Google itu kalau saya nggak salah pakainya other. Tidak male, juga tidak female. Kemudian duplikat. Ya, ini duplikat di sini. Harusnya ID mungkin unik ya. Di database itu kadang kita bisa ngasih ID itu unik. Maka kalau kita ketemu ID yang mirip seperti ini berarti ada duplikasi. Mau diapain kalau datanya duplikasi? Dibuang dua-duanya atau dibuang salah satu. Kemudian incorrect format. Ini tadi sudah saya sempat singgung. Di sini pakai format pakai dash ya. Kemudian tahun duluan, bulan baru tanggal. Kemudian salah naruh value yang ini. Ini salah naruh value, harusnya negara atau country ditaruh di city. Tapi ada juga di situ negaranya, di situ juga kotanya. Ya, misalkan kayak Vatikan ya. Vatikan itu kota ya juga negara.
walaupun bentukan negaranya mungkin agak-agak beda dengan negara yang lain. Tapi kota dan negara bisa jadi nama yang sama. Mirip kayak kota Samarinda, ya ibu kota nama kotanya Samarinda. Terus kebetulan juga di pemerintahannya juga Samarinda, kemudian wilayahnya disebutnya Samarinda, semuanya jadi satu. Tapi ada juga kalau kita bilang kabupaten gitu ya, kabupatennya Kutai Kartanegara tapi ibu kotanya Kutai Kartanegara. Atau Berau ya, Berau itu ibu kotanya Tanjung Redep. Nah, kalau Samarinda ya kotanya Samarinda, ya ibu kotanya ya juga Samarinda gitu. Jadi bisa jadi Anda nanti ketemu country dan city-nya itu sama. Kemudian dependensi atribut. Nah, kalau dia seorang guru, maka dia harusnya punya siswa. Jadi tidak mungkin siswa itu tanpa guru. Nah, ini kan aneh nih. Ada siswanya tapi gurunya nggak ada. Jadi ini secara keterkaitan satu atribut. Nah, ini dia bilang atribut ya di sini, bukan feature ya. Jadi ini dipandang dari sisi database. Dia bilang atribut di sini, bukan feature. Kalau dia bilang feature itu di machine learning atau di AI atau di deep learning. Kalau kita lihat di sini ada siswa tapi nggak ada gurunya. Nah, ini juga hal yang pas kalau dalam database. Yang terakhir, misspelling. Salah spell atau salah data lah ibaratnya gitu. Mungkin typo atau something terjadi. Nah, ini tadi juga sempat saya sampaikan di depan terkait dengan konversi data. Mungkin kita perlu mengkonversi data. Contoh yang pernah saya lakukan itu mengkonversi koordinat ke dalam bentuk yang bisa dibaca oleh Power BI. Karena bentuk koordinat itu cukup banyak dan beragam di dalam GIS. Tapi ketika kita mau visualize GIS-nya dengan menggunakan Power BI, maka kita perlu mengkonversi data. Ya, ini contoh kalau misalkan contoh lain kalau misalkan Anda ini ya format warna gitu. Mungkin Anda yang tadinya pakai CMYK, nah ini Anda mau rubah ke RGB gitu. Ya, sebenarnya sih kalau konversi warna ini tidak terlalu bermasalah gitu. Dalam artian peta warna sekarang itu sudah cukup jelas dalam bentuk heksadesimal itu berapa untuk nilai R, G, dan B, atau kalau pakai CMYK juga gitu. Nah, ini Anda bisa baca sendiri seperti apa model konversi data. Ya, mungkin di database juga sudah pernah disampaikan. Contoh paling sederhana konversi data mungkin yang sering Anda lakukan sehari-hari, merubah dari format Word, Microsoft Word ke PDF. Nah, itu juga konversi data sebenarnya. Atau kalau tanggal misalkan Anda baca literatur pakai bahasa Inggris gini kan, bulan, tanggal, tahun gitu. Dan kalau Anda konversikan dalam bahasa Indonesia jadinya tanggal, bulan, tahun. Di Indonesia ini satuannya modelnya kayak gini. Atau kalau kita cek angka gitu ya, kalau di satuannya Indonesia itu biasanya pakainya seperti ini, 10,7 misalnya. Tapi kalau kita pakai US atau UK, maka biasanya dikonversi dalam bentuk titik. Ini penting untuk Anda ketahui. Kemudian tadi di depan kita juga sudah lihat kita harus melakukan seleksi feature atau kita tidak perlu menggunakan keseluruhan dari feature yang ada, atau kalau dalam database atribut yang ada tuh nggak perlu keseluruhan kita pakai gitu. Kenapa? Karena kalau banyak dipakai akan
timbul masalah-masalah yang lain. Terutama kalau kita pakai banyak feature, pastinya training time-nya jadi lama. Oleh sebab itu kita perlu melakukan pemilihan feature yang kita perlukan saja agar training time-nya bisa kita reduce, bisa kita kurangi. Jadi nggak lama. Jadi laptop Anda atau komputer Anda itu nggak ngos-ngosan gitu. Tidak banyak waktu yang digunakan untuk proses training. Kemudian kalau datanya itu semakin sedikit biasanya atau semakin sederhana, kita sebagai pengguna itu juga akan mudah untuk melakukan interpretasi. Kita mudah untuk membaca data tersebut itu kira-kira nanti outputnya seperti apa, atau menerjemahkan output dari data itu nanti seperti apa. Tapi kalau feature-nya banyak, gitu, maka kita mungkin akan kesulitan. Kalau saya itu kemungkinan besar saya pasti akan kesulitan. Jadi salah satu faktor jadi kalau kita menggunakan fitur yang banyak dari data-data yang ada itu, ya pasti kita juga nanti akan perlu banyak pemikiran juga, perlu banyak pertimbangan juga dalam membaca data maupun membaca output dari hasil training, ya. Termasuk juga nanti tuningnya gitu, kita mau arahkan kemana, ya kita mau mengoptimize seperti apa. Nah, ini jangan mempersulit diri lah dengan menggunakan semua data yang ada. Intinya seperti itu sebenarnya. Kemudian kita juga bisa menghindari ini ledakan dimensi, ya karena dimensi datanya banyak, ya kemungkinan untuk terjadinya dimension explosion juga tinggi. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kemampuan model untuk generalisasi dan juga menghindari terjadinya overfitting. Overfitting ini maksudnya model yang kita bangun itu terlalu sakti lah, terlalu dewa gitu, sehingga dia bisa ke bagian yang paling detail dari data itu bisa ditebak dengan baik, gitu, atau akurasinya sangat luar biasa gitu, melebihi ekspektasi. Nah, kalau ada kata-kata overfitting itu biasanya seperti itu. Jadi kalau kita bisa memilah data dan memilih data, sorting data dengan baik, maka hal-hal yang ada di bawah ini, aspek-aspek yang ada di bawah ini bisa kita dapatkan. Mempermudah kita dalam menginterpretasikan output, kemudian juga mengurangi waktu training, kemudian menghindari terjadinya dimension explosion, kemudian juga model yang kita bangun ini lebih baik atau mengalami improvement dalam hal kemampuan generalisasi dan juga menghindari terjadinya overfit. Apa saja metode seleksi yang bisa kita gunakan untuk memilih data yang ada? Jadi memilih data ini bukan hanya dengan menggunakan cara manual, ya. Kalau tadi ini kan saya menggunakan cara manual. Mana tadi RGB tadi? Saya hapus kayaknya. Ya. Dari RGB saya nggak gunakan blue-nya, kalau untuk Lombok warnanya merah cuma hijau. Nah ini manual, ya. Tapi kita juga bisa menggunakan rumus-rumus statistik, atau kita bisa menggunakan metode-metode statistik. Makanya kita belajar statistik, ya. Jadi jangan dihindari justru belajar statistik. Kalau Anda pernah diajar dosen statistik yang sangat banyak sekali menggunakan rumusnya, itu patut Anda syukuri. Walaupun mungkin Pak nilai statistik saya jelek Pak gitu, dapat D, dapat E gitu, dapat C misalkan paling tinggi, fine, nggak apa-apa. Gitu. Saya dulu juga kuliah
eh, apa ya, mengalami hal yang sama lah untuk mata kuliah yang berbau matematik dan statistik, karena saya kuliah di jurusan matematik ya sebenarnya. Walaupun saya kuliah S1 itu di ilmu komputer, tapi jurusannya adalah jurusan matematik. Jadi untuk matematik dan statistiknya itu cukup banyak. Dan alhamdulillah saya mendapatkan itu. Jadi saya merasa itu bermanfaat ketika saya sudah bekerja. Jadi saya baru bisa mendapatkan esensi ataupun pencerahan kenapa saya harus belajar itu, kenapa saya harus belajar metode numerik, kenapa saya harus belajar matematika diskrit, selain kalkulus lanjut, kemudian statistik, sampai kalau mau diambil semua ada empat mata kuliah statistik ya di tempat saya dulu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata itu semua bermanfaat, itu semua digunakan sekarang. Cuma waktu itu mungkin dosen saya malas aja menjelaskan apa sih ini fungsinya, kemana mau dipakai gitu, nanti trending ke depan seperti apa. Ibaratnya itu waktu itu belum terjadi, tapi ternyata di masa depan itu berguna. Nah, bisa saja dosen-dosen Anda yang mungkin menurut Anda boring dalam menyampaikan, atau Anda merasa ilmu yang disampaikan itu nggak ada gunanya buat Anda. Who knows, maybe in the future, di masa depan Anda, itu yang menentukan Anda dipecat atau enggak dalam pekerjaan Anda. Nah, termasuk statistik. Biasanya saya juga kalau ngajar statistik, saya selalu mengajarkan korelasi dengan, ya paling sederhana pakai ini, person. Apakah suatu data itu, atau field data ya, atau atribut data itu punya korelasi yang erat. Tadi contoh korelasi paling sederhana ini. Kalau ada kata-kata dependensi ini sama terkait dengan korelasi. Pastinya guru itu pasti akan berkorelasi dengan siswa. Jadi kalau ada siswanya ya pasti ada gurunya. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya 0, 0 ya. Jadi ini ada korelasinya. Nah, ini bisa diukur sebenarnya. Tingkat korelasi sebuah data dengan data lain itu bisa kita ukur punya hubungan atau tidak dengan menggunakan metode-metode statistik. Jadi dalam proses memilihnya itu menggunakan metode statistik. Dilihat keseluruhan feature, ya ini kembali dia ngomongnya feature. Kalau di sini dia ngomongnya atribut tadi, atribut dependensi. Dilihat keseluruhan feature yang ada, kemudian dicek dependensinya ataupun korelasinya. Nah, dari sini kita bisa menseleksi feature yang optimal dari yang ada itu. Baru kita training modelnya. Kemudian kita cek, kita evaluasi, bagus nggak akurasinya, atau ada yang perlu di-tuning, atau ada yang perlu dibenahi lagi, kita bisa balik lagi ke tahap awal. Nah, ini kembali ke tadi ya, paling depan tadi. Nah, ini kembali lagi ke tahap awal. Pak, itu bisa berapa kali berulang? Ya, sampai mungkin Anda menemukan, ya ini juga perlu latihan. Di sini, sampai di ujungnya di sini Anda perlu menemukan model yang menurut Anda paling optimal. Tidak ada kata berapa jumlahnya. Tapi kalau mau sederhana, misalkan Anda untuk tugas akhir ya, untuk skripsi, 3 kali is fine. Tapi kalau Anda untuk kerja, misalkan nanti Anda sudah kerja, kalau masih ada waktu antara 5 sampai dengan 10 kali, atau mungkin ratusan kali. Misalkan Anda bisa sampai ngejar ini, itu lebih bagus. Ya ini tentu saja perlu resource komputasi juga harus bagus. Gitu. Kalau misalkan Anda mau ngejar waktu, jangan sungkan untuk menggunakan resource komputasi yang memadai kalau ada duitnya. Gitu. Kalau ada uangnya, kenapa tidak? Cara lain kita bisa dengan menggunakan metode wrapper, sama ya, ini juga menggunakan model statistik dipakai untuk menebak atau memprediksi model yang ada untuk mengevaluasi feature yang ada. Jadi di scoring kombinasi dari feature yang ada ini apakah
kombinasinya ini bagus gitu ya, akurasinya ini bagus. Jadi di sini ada scoringnya. Nah, setelah dicek keseluruhan dari feature yang ada, baru kemudian di-generate subset feature atau feature mana saja yang mau kita gunakan. Enggak semuanya. Sekali lagi ini kita memilih feature, kita memilih feature sehingga nanti ada subset-subset atau ada kelompok-kelompok feature yang akan kita gunakan, tidak semuanya. Kalau sudah kita pilih, kita bisa training, evaluasi, balik lagi ke belakang. Tadi kalau untuk skripsi 3 kali udah cukup lah. Nanti kalau misalkan dosennya nanya, berapa kali kamu nyoba itu? 3 kali, Pak. Gitu. Saran siapa? Saran Pak Dedi. 3 kali udah cukup, jangan lama-lama biar juga cepat lulusnya. Nanti kalau mau serius, kalau Anda sudah kerja. Tapi kalau Anda memang, Pak, saya sangat senang sekali dengan penggunaan algoritma machine learning yang saya gunakan. Saya mau latih sampai 100 kali, nggak apa-apa saya lulusnya agak lama. Fine gitu. Kalau Anda memang mau mengejar seperti itu, silahkan. Itu lebih baik lagi. Nah, kemudian berikutnya embedded. Embed. Ya. Jadi nama lainnya ini metode regularisasi. Nah, ini ada rumusnya. Nanti kita akan lihat ya di slide yang ke depan kayaknya. Ada dengan menggunakan lasso, ada yang dengan menggunakan reach. Di sini dia akan menggunakan prediktif juga seperti yang di sini, tapi kalau di sini pakainya penalti dan reward ya, mirip kayak model apa ini? Model training, ada salah satu model training kemarin yang pakai prediktif dan reward gitu. Nah, ini nanti akan mereduksi jumlah feature yang ada dan juga menghindari bias yang timbul dalam training. Nah, bias nanti akan kita bahas di slide yang berikutnya. Kemudian lasso dan ridge regression juga kita akan bahas di slide yang berikutnya. Kalau di sini kita bisa lihat ya, jadinya itu prosesnya iteratif, ya, berulang-ulang. Ya, tentu saja ini akan mengkonsumsi resource komputasi yang cukup banyak. Tapi ini sering digunakan ya metode regularisasi. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan membangun sebuah model atau membangun aplikasi lah, istilahnya aplikasi machine learning, ini agak detail ya dari yang di depan tadi. Mulai dari proses pertama, kita bisa membagi data menjadi 3 bagian atau 2 minimal ya. Training dan tes, ini opsional validation set. Tergantung dari tipe machine learning yang kita gunakan untuk keperluan apa gitu ya. Baru kita bisa gunakan validation set. Tapi pada umumnya kita bisa gunakan splitting ini ke 2 hal saja, training dan tes. Kemudian setelah kita benahi datanya, kita bisa masukkan dalam model training. Setelah kita training, kita lihat hasilnya bagaimana. Kita cek hasilnya bagus nggak, akurasinya tinggi nggak. Kalau nggak, kita tuning. Kita tuning, berarti nanti balik lagi dari sini sampai ke sana. Ya, ini makanya ada feedback di sini. Kemudian kita tes. Nanti terkait dengan tuning ini juga ada hyperparameter, tapi nanti di slide depan kayaknya ada deh. Kita tes dengan test set, di sini tadi ada test set. Nah, setelah kita tes, maka kita bisa deploy.
sudah bagus akurasinya, tapi kalau misalkan masih jelek, gimana? Balik lagi ke belakang. Tadi ingat ya, prosesnya tadi kan berulang-ulang ya, bisa jadi ada masalah di bagian sini, bisa jadi. Atau mungkin kita salah milih model, ya, atau kita mau mentuning hyperparameter. Kemudian dari scanner yang ada kita bisa cek lagi ya di sini dengan data-data mungkin yang ada, atau mungkin juga dengan masih dengan dataset yang kita gunakan, kita cek juga apakah masih perlu ada yang di-tuning. Kalau perlu ada yang di-tuning ya balik-balik lagi ke awal ini. Baru setelah kita mendapatkan model yang memang benar-benar bagus, kita bisa gunakan model ini untuk keperluan data yang lain. Nah, ini contoh untuk supervised learning, fase belajarnya ya, atau fase pembelajaran mesin. Ini di sini model klasifikasi dipakai untuk memprediksikan apakah orang ini yang punya nama di sini ya, feature nama ini, apakah orang ini adalah pemain basket atau enggak. Jadi ini targetnya dia pemain basket atau bukan. Berdasarkan tebakannya ini city dan age. Datanya cuma ada ini aja. Kalau dilihat sepintas sih, kalau saya ngelihatnya orang yang berumur tua, kemudian berasal dari kota Miami, New York, Chicago ya. Kalau basket nih Chicago Bulls. New York saya nggak tahu. Miami ini Miami Heat ya. Ya kayaknya Miami Heat. Nah, dari tebakan city dan age itu mau dilabel pemain basket atau bukan. Intinya seperti itu. Kita lihat di sini bahwa ada training set dan test set. Dibaginya cuma dua ya, tidak ada validation. Jadi dia men-split data menjadi dua. Di-split. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam model. Ini akan ditrainingkan ke model. Sebentar, nggak ada tesnya ya. Oh, nggak ada ternyata. Langsung ke aplikasinya, langsung ke data baru. Nah, ini ada data baru. Setelah modelnya tadi di training, data ini dimasukkan. Outputnya seperti apa gitu. Ya, ini berdasarkan ini tadi berdasarkan formula ini berdasarkan proses sebelumnya ya. Jadi dia belajar dari sini sebenarnya. Jadi dia belajar dari sini. Si machine learning ini belajar dari data-data yang ada sehingga dia mendapatkan formula kalau orangnya itu tinggal di Miami, kemungkinan dia pemain basket sekian, 0,7 atau 7%. Kalau dia tinggal di Orlando, maka tambah lagi kemungkinannya dia sebagai pemain basket 0,2 atau 20%. Kemudian kalau umurnya lebih dari 42, ya kita tadi bisa lihat ya di sini. Nah, ini yang saya tadi sampaikan di depan, kita mudah menginterpretasikan data. Kalau kita punya data yang cukup simple ya, kita cukup feature-nya nggak banyak. Ini kan kita bisa aja ngasih feature lain selain city dan age ini, kita bisa aja ngasih ID number, kemudian okupansinya ataupun pekerjaannya apa, dan yang lain-lain. Tapi kita cukup dengan dua ini kita bisa lihat, oh ternyata umurnya kalau sudah 45 tahun ke atas, kemungkinan pemain basket ya. 42 tahun ke atas ya, tadi tebakannya di sini juga 42 tahun. Kemudian kalau kurang dari 42 tahun, probability-nya atau kemungkinannya semakin kecil dia sebagai pemain basket. Dari sini, dari model yang ada ini, ya ini model ya istilahnya, digunakan untuk menebak
data yang ada di sini. Hasilnya tebakannya itu ini. Jam berapa sekarang? Sebentar, masih ada waktu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak ini? Ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah bicara bagaimana sebuah model dilatih, kemudian apa keterkaitan data dengan model yang kita latih. Nah, bagaimana rule of thumb-nya ataupun kita bisa memperkirakan bahwa model itu adalah model yang baik. Ya, oke. Dari yang ada ini, dari 3 hal yang ada ini, maka dari 3 model yang ada ini, dari 3 hal yang ada ini, maka yang 3 di bawah ini engineering ya, artinya Anda yang harus merekayasanya. Anda yang harus melakukan proses ini, dalam artian yang tadi sudah saya sampaikan di depan, perlu banyak pengalaman, perlu banyak latihan, perlu banyak eksplorasi, maka yang 3 faktor tadi itu merupakan faktor yang bisa Anda penuhi kalau Anda sudah lumayan banyak jam terbangnya. Nah, dari kesemua yang ada itu, faktor yang berwarna merah atau generalization capability itu yang sangat penting. Artinya si model ini bisa mengeneralisir tebakannya dia ya. Jadi kalau kita masukin data yang lain, dia akan bagus dalam memprediksi. Oke, nanti yang lain-lain mungkin kita bisa lihat di slide berikutnya. Yang utama itu dulu, kemudian untuk kemampuan generalisasi dari sebuah model ini bisa kita tes dengan menggunakan data yang baru. Kita bisa menggunakan data yang baru, bukan dari dataset. Jadi kalau kita sudah pernah punya dataset, kita training segala macam, ya. Kita juga gunakan datasetnya tadi di split jadi 2, ada training dan tes, maka kita bukan mungkin ya, untuk mengetes model yang kita bangun ini punya kemampuan generalisasi yang baik, kita gunakan data yang baru. Jadi ini dataset misalkan,
cek dengan dataset, fine, bagus ya. Nah, kita tambahin data baru, new data gitu, data yang lain dari luar. Oke nggak dia? Tebakannya bagus. Kalau memang tebakannya bagus, maka bisa kita bilang robust. Atau generalization capability-nya bagus. Kalau Anda lihat di berbagai macam situs-situs ini yang menyediakan misalkan image classification, kita masukkan gambar gitu, dia tebak, kemudian muncul tebakannya itu benar, maka bisa dibilang ini robust ya. Bisa dibilang itu robust. Mungkin nanti kita bisa lihat ya beberapa model yang bisa dikatakan generalisasinya robust. Nanti mudah-mudahan bisa terkejar. Kalau enggak ya besok lah saya sampaikan. Yang pernah ikut kelas saya waktu di DTS FGA itu, saya pernah masukkan foto saya dengan kucing di salah satu situs, dia nebak itu fotonya isinya apa gitu ya. Jadi dia akan tahu bahwa memprediksikan ada foto manusia dan foto kucing. Nah, jadi walaupun dia dikasih data baru, dia masih bisa menebak dengan baik. Kemudian dalam machine learning ini tentu saja ada error ya, ada tebakan yang salah. Nah, tebakan yang salah ini bisa terjadi di dua tempat. Pada saat training ini error muncul pada saat kita selesai melakukan proses training. Jadi ini kan ada dataset tadi kan kita bagi dua, kita training. Nah, ini nanti muncul di sini ada yang errornya gitu, ada yang error dari training tersebut. Ya, enggak bisa 100% lah akurasinya itu. Masih ingat ya awal-awal terkait dengan machine learning kita tidak hampir-hampir mustahil untuk kalau benar ya, hampir-hampir mustahil untuk memperoleh nilai 100%. Nah, kemudian ada juga generalization error. Generalization error ini terjadi ketika modelnya sudah kita bangun ya. Jadi modelnya sudah jadi, ya tadi saya cerita ada model mungkin di internet, ada websitenya, kita masukkan foto, kemudian fotonya ditebak. Nah, kalau misalkan fotonya tebakannya salah, ini yang disebut dengan generalization error. Jadi model yang sudah kita bangun, salah dalam menebak data baru. Jadi kalau ada data baru, ditebak di sini, salah, itu tergolong dalam generalization error. Kemudian underfit. Ya, underfit ini terjadi ketika model yang kita bangun ini tidak cocok dengan data gitu. Nanti kita akan lihat lebih detail lah seperti apa underfit dan overfit. Sebenarnya dengan apa ya? Dengan grafik jauh lebih enak melihatnya seperti apa kejadian underfit dan overfit. Kalau kejadian overfit ini si algoritma terlalu, tadi saya bilang di depannya, terlalu wow, terlalu apa ya, sakti, dia bisa menebak sangat detail dan sampai mungkin sebaran data yang paling jauh, yang paling kecil, yang paling detail itu bisa ditebak oleh si model. Ini biasanya nanti akan bermasalah kalau kita mau pakai di data yang baru ya. Nanti akan muncul error di generalization-nya itu tinggi. Jadi begitu kita kenakan data baru, dia justru tebakannya banyak yang salah. Jadi overfit ini terjadi biasanya kalau kita gunakan data baru, tebakannya justru banyak salah. Ya, ini tadi ya di sini ya. Di sini di generalization error. Padahal waktu kita training, errornya itu sedikit, bahkan mungkin mendekati akurasinya 100% gitu. Wow sekali modelnya. Ini artinya overfit. Modelnya terlalu kompleks untuk sebuah data yang mungkin sederhana. Ini lebih enak lihatnya kalau dengan grafik seperti ini. Underfit. Nah, ini underfit contohnya yang sebelah kiri. Kita bisa lihat garis lurus gini ya, padahal mungkin modelnya ini nggak kejangkau, tidak ibaratnya tidak terlalu mendekati dengan nilai yang ada. Tapi lain hal kalau kita
bisa membangun model yang modelnya seperti ini, garis melengkung ini, maka jarak garis ke sana, jarak garis ke titik-titik tadi yang mau kita jangkau ke sini dan juga ke ujung sini tidak terlalu jauh, sehingga biasnya itu nggak jauh. Nanti kita akan lihatlah bias di slide berikutnya. Yang overfit, nah ini tadi sudah saya sampaikan, terlalu wow gitu. Dia bisa menjangkau titik-titik yang cukup jauh. Ya, ini kan jauh sebenarnya di sini. Ini bahkan didekati sangat dekat dengan titik terjauh dalam sebaran nilai yang ada di dalam grafik ini. Nah, jadi kita perlu mencari model yang memang cocok dengan studi kasus kita atau dataset kita. Jadi model ini juga punya kemampuan untuk cocok-cocokan. Ya, fitting ini maksudnya cocok. Jadi model ini punya kemampuan untuk cocok-cocokan dengan dataset ataupun studi kasus yang kita gunakan. Nah, istilah lainnya, istilah ilmiahnya model complexity. Semakin kompleks model yang ada, biasanya akan semakin tinggi kemungkinan terjadinya overfit. Jadi nggak bagus juga. Ya tadi saya bilang modelnya ini terlalu dewa, terlalu GG gitu, terlalu wow. Nah, tadi saya agak sebut bias. Nah, ini error yang muncul bisa dalam bentuk bias, bisa juga dalam bentuk varian. Jadi kalau bias itu jauh dari ini ya, jauh dari tebakan ataupun nilai yang benar. Bias, nilainya bias. Jadi kalau misalkan di gambar ini titik bulat tengah ini adalah targetnya, bias itu yang warna oranye ini biasnya. Kemudian variasi atau variansnya adalah titik-titik yang ada di luarnya ini. Ya, ini adalah variansinya. Ini juga yang ke sini juga. Saya ada yang lupa kayaknya. Sebentar. Di mana ya? Bentar. Ini diingat, sering keluar di dalam soal. Ya, saya lupa menyampaikan apa-apa saja yang sering keluar dalam soal ini ya. Kemudian, ya nanti juga di persoalan keseharian Anda dalam machine learning. Ini juga, kemudian ini juga. Satu lagi, nah ini juga ya. Ini Anda ingat-ingat ini sering sekali keluar. Termasuk tadi yang proses tadi ya, yang ini juga sering keluar. Ya, terkait dengan proses itu sebaiknya Anda hafal, Anda ingat-ingat, karena kalau Anda bekerja di dalam bidang AI, machine learning, deep learning, proses ini pasti sudah menjadi bagian yang tidak terlupakan, bagian yang jadi keseharian Anda. Jadi tolong ini dihafal, diingat-ingat dengan baik. Nanti tugas akhir skripsi juga alurnya ya seperti ini, nggak perlu Anda bikin flowchart sendiri ya, flowchartnya mengacu ke sini. Oke, ada yang mau nanya mungkin? Saya lanjut. Tadi sampai mana? Oh, sampai sini, bias dan variance. Nah, kita bisa cek kombinasi antara variasi dan bias menyebabkan apa terhadap tingkat model tadi ya, bagus atau enggak. Tadi kan ada rule of thumb-nya. Dari grafik yang ada di sebelah kanan atau gambar yang ada di sebelah kanan, sebenarnya kita bisa lihat kalau tingkat variansinya
kecil, kemudian biasnya juga kecil, maka ini bisa dibilang model yang baik. Ya, ini ya. Sehingga tebakannya itu hampir mendekati apa ya, akurasi yang sangat tinggi gitu, hampir mendekati 100% lah, walau tidak 100%. Ini kan masih ada titik-titik yang di luar warna merah itu. Kemudian ada juga yang biasnya rendah, tapi variansinya tinggi. Nah, ini biasnya rendah, tapi karena datanya cukup tersebar, sehingga menyebabkan ada data-data yang berada di luar dan juga mungkin jauh ya, di luar dari titik yang ada di targetnya ini. Ada juga biasnya tinggi. Nah, ini ngumpul dia di sini. Biasnya tinggi. Ini jauh banget dari nilai tengah. Kalau saya sih antara dua ini saya lebih prefer hasilnya yang seperti ini. Mungkin hasilnya agak jelek, tapi setidaknya masih ada titik-titik yang bisa didekati atau mendekati nilai yang baik akurasinya. Nah, yang paling buruk sudah biasnya tinggi, variansinya juga tinggi. Sehingga ini berada sangat jauh sekali dari nilai yang mau kita prediksikan. Nah, idealnya kita akan selalu ingin model yang seperti ini. Sahrani, mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo, Sahrani? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Oke. Nah, biasanya kalau kita menginginkan dua-duanya ini agak-agak susah gitu ya. Di sini dibilang agak impossible untuk mendapatkan kedua hal tersebut gitu. Jadi ya kita mungkin bisa memilih yang ini. Oke, ini juga sering keluar ya di dalam soal di sertifikasi ataupun di mock exam. Biasanya ini dalam pertanyaan benar atau salah gitu. Ini biasanya model semakin meningkat kompleksitasnya, maka tingkat errornya itu akan semakin menurun. Kita bisa lihat di sini, kompleksitas model ini sumbu X ke kanan artinya semakin tinggi kompleksitasnya. Kita bisa lihat bahwa training errornya, ini training error, semakin mendekati ke arah angka 0 ya. Kalau misalkan error, ini error, semakin ke bawah semakin baik atau mendekati 0. Maka kalau kita training, biasanya memang errornya akan semakin menurun. Jadi kalau kita kompleks modelnya, training errornya akan semakin. Tapi ingat, sekali lagi, kan kita tadi ada catatan di depan, prinsip dasarnya. Bisa jadi kita waktu training errornya itu sangat kecil. Tapi kalau kita gunakan data yang nyata atau data dari luar, ternyata generalization errornya itu tinggi. Ya, ini artinya model kompleks, training error rendah, tapi ternyata generation error-nya tinggi, ternyata modelnya ini overfit. Jadi model yang kompleks itu bisa mendorong ke arah overfit. Nanti masalah ketika
kita tes dengan data dari luar, ternyata dia juga menyebabkan error yang tinggi. Kemudian kompleksitas, kalau kita lihat dari sumbu X itu makin ke kanan kan semakin kompleks. Di satu titik dia mungkin akan mereduksi error pada saat testing gitu. Nah, pada saat di sini tuh kecil gitu. Pada saat di sini errornya kecil. Tapi kalau kita tetap lanjut ke kanan, maka testing errornya itu akan meningkat, gitu. Akan semakin tinggi. Termasuk juga kalau misalkan tadi kita gunakan data dari luar untuk mencoba model yang ada, itu juga mungkin muncul kesalahan tebak atau prediksi yang tadi peristiwa overfit tadi. Nah, berikutnya kita bisa mengevaluasi kinerja dari machine learning ini dengan beberapa cara. Yang pertama dengan tergantung dari model yang kita bangun ya. Dia ada beberapa cara, tapi juga tergantung dengan model yang kita bangun. Contohnya kalau untuk regresi, kita bisa menggunakan mean absolute error atau mean square error, atau mungkin kita bisa pakai root mean square error, RMSE. Kalau root mean square error kan berarti ini saja yang dimodif. Ini MSE ya, yang modelnya seperti ini. Tapi kalau RMSE, ya sederhananya ini sama dengan akar kuadrat MSE. Sekali lagi jangan khawatir atau takut dengan rumus-rumus statistik atau rumus matematik yang ada di sini. Kita nggak akan bikin ini dari nol, semua sudah ada, semua tinggal tarik, biar aja komputer yang mengerjakan. Esensinya jadi orang komputer, atau Anda bekerja di computer science, ilmu komputer, atau IT, itu orang IT itu harus malas. Malas ngitung kayak gini, serahkan ke komputer ya. Anda harus, malasnya itu mendorong kita menciptakan algoritma di mana semua itu yang mengerjakan adalah mesin, termasuk mikir ya. Ini machine learning ini kan mesin yang mikir. Kenapa? Karena orang komputer itu malas, mikirnya tuh harusnya nggak repot. Jadi kalau ada orang komputer yang suka repot, pertanyakan kembali orang tersebut beneran orang komputer atau enggak, beneran orang IT atau enggak. Karena mikir aja orang komputer tuh malas, diserahkan ke mesin, termasuk bikin-bikin rumus kayak gini. Ya, jadi wajar kalau misalkan Anda ketika mata kuliah statistik, mata kuliah matematika diskrit, kalkulus, dan yang lain-lain yang ada matematiknya itu mungkin merasa nggak cocok atau malas. Harusnya Anda mendorong diri Anda untuk ini dikerjakan oleh komputasi atau komputer. Kita sampai jam 9 ya, sebentar mungkin lewat dikit kali ya, karena tadi juga mulainya agak lewat. Kemudian kita juga bisa menghitung dengan ini ya, RSS, R2, R-square, bukan R2, R-square. Rumusnya seperti yang ada di situ. Sekali lagi jangan khawatir dengan rumus yang ada, semua bisa dikerjakan oleh komputer, kita tinggal lihat hasilnya saja. Nah, ini yang sering juga digunakan, confusion matrix. Ini dipakai untuk di classification. Kita bisa menghitung di sini nanti ini akurasi, kemudian recoil, atau apa ya istilah lainnya, recall, bukan recoil, recall. Kemudian kita juga bisa menghitung error rate, kemudian presisi. Nah, kemudian kita juga bisa melihat rata-rata true negatif dan yang lain-lain ya. Ini yang paling sering digunakan itu biasanya ini, presisi. Dan ini dapatnya dari mana ya? Dapatnya dari sini, dari tabel ini nanti dihitung.
berapa jumlah true positif, berapa jumlah false negatif, kemudian ini nanti ada totalnya. True positif artinya kalau misalkan COVID ya, COVID, contoh true positif ya benar orang itu dites dengan swab antigen bukan PCR ya. Kalau PCR tuh akurasinya bagus banget ya. Ini kita bicara yang akurasinya agak rendah. True positif contohnya orang di swab pakai rapid, kemudian hasilnya benar orang itu ternyata beneran COVID. Nah itu true positif. Kemudian false negatif itu artinya orang itu salah ditebak. Jadi hasil swabnya itu negatif, tapi sebenarnya dia adalah positif. Jadi begitu di swab, orangnya ternyata nggak kena COVID, padahal dia kena COVID. Nah itu adalah false negatif. Jadi sebenarnya yang paling atas ini adalah orang-orang yang positif kena COVID. Totalnya berapa? Ya totalnya masukkan sini. Dia positif kena COVID. Nah yang berikutnya yang tidak kena COVID. Bisa jadi false positif. False positif itu artinya hasil swabnya salah gitu ya. Hasil swabnya salah. Mungkin dia lagi pilek atau mungkin ada kotoran apa gitu dianggap itu sebagai virus virus COVID gitu. Sehingga hasil tes swabnya itu menyatakan dia positif, padahal begitu di PCR ternyata dia negatif. Nah, atau setelah ditunggu mungkin sehari atau 3 hari ternyata dia nggak ada menunjukkan gejala dia kena COVID gitu, tidak sesak napas segala macam lah. Nah ini false positif, artinya si alat tes itu salah menebak orang itu positif padahal dia negatif, dia tidak terkena atau tidak tertular atau terinfeksi dengan COVID. Nah yang berikutnya true negatif, artinya dia benar-benar negatif, dites dengan swab, hasilnya negatif, dan memang dia tidak menunjukkan gejala, dan memang dia tidak terinfeksi, maka ini termasuk dalam tidak terkena gejala COVID. Ya, ini dikalkulasikan, ditambahkan ini menjadi bagian yang negatif. Ya, nanti ini dihitung berapa yang ada di sini, berapa yang ada di negatif, positif, kemudian totalnya ditambahkan. Kira-kira seperti itu, nanti hasil-hasil di situ dimasukkan ke dalam rumus-rumus yang ada di sini. Ini untuk klasifikasi. Nah, ini contohnya Anda bisa hitung-hitung sendiri, Anda bisa kalkulasikan sendiri dengan kalkulator sederhana ya, bisa lah. Anda coret-coret sendiri juga bisa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mungkin kita bisa lanjut besok ya. Saya ingin menyelesaikan ini nanti biar Pak Fadli bisa lanjut di chapter berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada untuk perkuliahan hari ini saya anggap cukup. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bersama